Main live. Si Aditya masih nontonin PUBG, nontonin ML. Nyamuk tuh kan. Cek. Dua lu lang pakai. Lu satu apa dua sih? Hah? Ya kan nyala juga dua-duanya kalau nggak dipakai. Nggak bisa ya kalau nggak dimatiin ya? Nggak bisa, nggak ada ini. Gunting aja. Kayak dua dah biasanya. Maksudnya apa tuh? Pakai dua gitu. Jadi Tepuk pramuka. Jadi mau bahas apa kita? Kedengeran nggak sih kalau suara gua di sini? Mic gua di sini? lu jangan ngadi-ngadi dah, itu juga lu kebalik. Udah taruh sini aja, unjukin ke atas. Gue udah tahu kalau sekarang. Apa? Lu tahu apa gue? Jadi ini Ngomongin kancing. percobaan pertama bersama saya Herjunot Ali, sama rekan saya dan Niko dan Mas Arik. Kali ini kita akan membahas tentang goyang satbor. Tau gitu gua kemarin di quote ini ya mirip Nicholas Saputra ya. Lebih ke Nicholas Anelka kok. Yang mirip sama Gilang Saputra. Namanya dia belum tahu. Oh nama Iya. Pothap. Bisub. Nama podcast ya. Kita rencananya mau bikin namanya, sebutnya gimana lang enaknya lang? Ahu. Anak administrasi hukum umum. Iya. Tapi kan tulisannya A besar, H besar, U kecil. Gak Podcast apa nggak anak sih? hukum. Nggak ini kan ya? Enggak dah. Iya kan? Nggak, kenapa Ya gue nggak nanya lu. Ahui. Ya Ahui. Ahuk? Ahui. Iya ini apa? Iya. Bener Ahu udah. Iya, udah cakep sih tuh. Iya nggak? Ya enggak tahu. Ya nggak apa-apa orang A, H, U kecil. Kan kalau Ahu mah Ahu besar semua kan? Dia tuh di bawah Dirjen apa sih? Dia di Direktur Jenderal kan dia? Dipisah ya sekarang ya? Iya, Sugap sendiri. Jadi berarti dia di bawah tetap Kementerian Hukum. hukum aja namanya. Sugap sendiri, HAM sendiri. HAM sendiri. Di sana ada Arik, teman kampus saya, Mas Arik. Enggak ada Mas Arif, udah ada dulu disapa pemirsanya. Halo. Lu ngapain semuanya. sih pakai topi di dalam ini? Ya udah nggak apa-apa. Mood gue berantakan. Oh iya bener. Udah pakai lagi. Jadi itu Arik. Arik nih temen gue dari SMA, walaupun di SMA nggak kenal, sekampus, sama-sama kuliah hukum. Sampai sekarang kenal, kalau ngobrol hukum terus. Kalau ini saudara saya, dia juga kuliah hukum tapi beda kampus. Saudaranya apa nih? Saudara kandung, Saudara kandung adik kakak. adik kakak, tapi tidak banyak yang percaya. Beda kakak. Kakaknya yang ini ya? Mm-mm. Udah beda kakak. Beda kakak. Udah beda kakak juga. Sama gue juga. Oh iya. bener. Kebalik, tutup kan ntar. Aman dah gini. Kalau gua sama Arik kuliah Pada hukumnya pegang-pegang mulu. S1 doang. Kalau Niko sampai MKN, Magister Kenotariatan. Di yang pertama ini kegelisahannya adalah gua ngomong kemana sih ini? Gak ada yang nyautin anjing berdua. Kan kita nunggu, nunggu iya. lu bridging. Ya lu kalau gua udah mentok bantu-bantuin kayak inilah gitu. Orang jadi kayak pembawa acara gua. Ada duitnya nggak minta bantu-bantu? Banget anjing. Yang pertama ini kita pengen ngebahas tentang profesi-profesi hukum, dimulai dari profesi yang paling banyak orang kenal, yaitu pengacara. Kebetulan Arik kan juga pengacara ya, Rik? Lawyer kan lu? Alhamdulillah. Ya, berarti ulang. Profesi yang paling banyak dikenal orang pasti kalau gue yakin nomor satu pengacara, ya nggak? Ya. Notaris juga tuh pasti. Notaris. Itu aja nih dua lu kita ngomong di situ kan. Ya banyak Kebetulan kan orang. Niko juga magister konotariatan, mungkin selama kuliahnya juga jadi tahu tuh apa tuh poksinya. Kenapa tentang itu lang? Karena orang masih banyak yang bukan keliru apa ya? Kalau bukan yang backgroundnya hukum gitu, yang emang nyari tahu, dia pasti misalkan apa ya contohnya ya,
banyak sih gue contohnya kayak kemarin teman-teman gue misalnya, lu kuliah apa? Kuliah hukum, kerja apa? Pengacara. Oh, gak ngambil notaris ya? Kan jadi pengacara. Bisa. Kan Kan profesi apa? hukum WH? kan sebenarnya banyak. 5W1. Iya banyak. Kita Ini dua dulu. definisi profesi hukum adalah profesi-profesi yang hanya bisa digeluti atau didalami oleh orang-orang yang bertitel atau bergelar sarjana hukum gitu maksudnya. Oke. Gitu ya. Iya. Dan sekian. Tapi berarti semua Spesial buat SH SH saja gitu kan. tapi berarti semua profesi hukum tuh harus ada ditempuh. Jadi nggak bisa lulus SH, misalkan lu langsung bisa auto jadi pengacara atau jadi notaris atau jadi jaksa atau Iya, jadi hakim enggak ya? bisa. Nggak bisa. Ya kan dia berarti harus ada yang dilewatin lagi kan, tesnya lagi, Sekolahnya atau lagi. sekolahnya. Ya kalau tadi keresahannya Mas Gilang adalah pengen ngomongin masalah profesi hukum, kita batasi dulu nih kan definisinya kan. Profesi hukum berarti adalah profesi-profesi di Indonesia terutama yang memang hanya bisa digeluti oleh orang-orang yang pernah mengambil pendidikan strata 1 hukum atau orang-orang yang sudah bergelar sarjana hukum ya kan. Oke. Apa aja tuh? Selain banyak. pengacara kan tadi kenal ada pengacara, Yang paling terkenal kan pengacara, notaris, hakim. jaksa, hakim. Nggak mungkin kan hakim lulusan bisa juga sih kalau dia tapi harus pernah ada dipersyaratkan sebelum proses perekrutan adalah sarjana hukum gitu kan maksudnya kan? Iya. Tapi kita spesifik hari ini mau bahas profesinya Mas Arik nih, pengacara. Iya, sama notaris lah. Kita jangan langsung semua dulu karena itu yang paling paling bukan mainstream apa sih itu tadi paling banyak dikenal lah. Dikenal dan banyak orang Top yang nggak tahu mindnya- perbedaannya. Top mainnya pasti kalau orang hukum pengacara li ya gitu. Nah, banyak orang tapi nggak tahu perbedaannya. Perbedaannya emang apa sih? Persamaannya ya sama-sama profesi hukum. Oke, ada lagi nggak persamaannya Mas Arik? Samaannya ya ngurusin kerjaannya klien, kerjaan orang lain. Iya nama pengguna Dan jasa kita. pengguna jasanya kita sebut sebagai klien ya sama ya. Kurang informasi kalau ketemu klien. Masa pasien kita nyebutnya nggak juga. Enggak juga. Ya, Apa kalau mau mau disebut pasien informasi? nggak Ada lagi apa-apa. nggak persamaannya? Pasien hukum. Sama-sama profesi hukum, sama-sama nginin klien, nganuin, terus Sama-sama dibayar. kurang. Ya kayaknya kalau persamaan itu doang ya. Sama-sama profesi hukum. Kalau mau jadi pengacara caranya gimana? Simple, singkat aja. Simple singkat pasti lulus SH dulu, Nah, clear. Satu. ikut namanya PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat. Kita Oke. belajar lagi tuh. Setelah itu? Setelah PKPA beres, nanti ada ujian lagi. Namanya. UPA, ujian profesi advokat. Setelah itu, Kalau lulus, kita disumpah. Sumpah di pengadilan Sumpah tinggi. pocong? Sumpah demi itu. Kurang Mas Arik kurang. Kurang ya? Mas Prai. Oke, habis itu disumpah. Disumpah. Sumpahnya di mana, Rik? Sumpahnya di pengadilan tinggi. Mana tinggi ya? KTP gue kan Bogor. Sesuai KTP berarti. Iya, sesuai KTP. Oh yang sumpah pelantik yang melantik ya? Iya, Baca lafalan baca Setelah disumpah, udah lu bisa. bisa. Tapi sebenarnya kalau itu simpelnya ya. Hmm. Simpelnya, tapi persyaratan-persyaratan lainnya kayak misalnya magang. Ya, lu harus magang 2 tahun ya, 2 tahun di law Kalau firm. kalau lu mau beracara ya. Iya, magang. Berarti 2 tahun setelah di law melewati firm. 3 tahap tadi, pertama lu harus lulusan SH, lu ikut PKPA, lu ikut UPA, ujian profesi Ujian profesi advokat, disumpah, habis itu, Sumpah. habis itu lu bisa beracara ketika lu beracara. sudah magang selama 2 tahun di kantor pengacara. Iya, Sebenarnya urutannya magang dulu ya sebelumnya magang ya. dulu. Cuman kita tadi kan simpelnya kan apa yang harus Oh, ditunggu ya iya. kan. Apa-apa aja. Oh jadi yang magang tuh di depan harusnya ya? Magang tuh setelah lulus. Mau setelah lulus, iya. atau sebelum lulus sebenarnya juga. Mas Gilang nih kadang-kadang gini ya. Tadi bilang simple jelas tapi dia mau memperdalam lagi. Kenapa mau jadi advokat? Sorry. Ya udah berarti gitu dah. Dia kayak mau jadi pengacara. Iya juga salah gua. Magang UP, kok UPA sih? Tuh emang bidangnya dia udah ngomongin tangan. Magang PKPA, UPA, sumpah, dah. jadi Bang Hotman. Jadi Kaya raya langsung. Langsung kaya raya. Clear sampai situ. Clear. Sekarang kita ke notaris. Coba kalau notaris gimana Mas Niko? ya mirip-mirip cuman tambah tadi kalau setelah SH dia syaratnya nggak bisa langsung memenuhi kayak magang dan lain-lain ya dia harus ambil strata 2-nya dulu.
magister kenotariatan. Oke, MKN. Kuliah lagi, magister rata-rata 2 tahun ya. Oke. 2 tahun normalnya. Setelah itu ya tadi sama mirip-mirip, magang dulu. Kalau 2 tahun juga? advokat magangnya berapa lama Mas Erik? 2 tahun. 2 tahun sama, kita juga 2 tahun nih. Ah. 2 tahun magang di kantor notaris sambil melengkapi persyaratan lain kayak ikut seminar, kumpulin poin lah ya. Nanti kalau semua sudah comply, usia minimum dan lain-lain juga nanti ada aturannya. Kalau sudah memenuhi semua, baru kita mohon untuk diangkat melalui Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang mungkin namanya jadi Kementerian Hukum. Itu nanti bukan dibuka formasinya di Indonesia mana aja yang sedang membutuhkan profesional. Jadi nggak bisa langsung nih baru jadi notaris. Oh iya, sorry gue potong. Tadi kalau pengacara wilayah kerja nasional ya, Rik? Nasional. Oke, kalau notaris tuh enggak ya? Kalau notaris wilayah kerjanya satu provinsi. Oke. Tapi milih tempat kedudukan nanti. Formasi tempat kedudukan apa tuh? Kota atau kabupaten di Indonesia memang lagi ada formasi di sana. Contoh misalkan kotanya kota Sukabumi. Sekarang saya di kota Sukabumi. Berarti wilayah kerja saya adalah satu provinsi. Itu proses untuk menjadinya. Untuk Berarti notaris nih SH, kuliah S1 beres, lanjut S2, ambil MKN. Setelah itu lewatin persyaratannya tuh apa tadi? Ikut seminar-seminar yang ngumpulin poin lah istilahnya. Magang juga 2 tahun di kantor notaris. Setelah itu daftar ikutin tesnya. Kalau kan tadi namanya UPA, ujian PKPA. Kalau di notaris ada gitu-gitu? ada. Apa namanya? Kalau penyelenggaranya pemerintah namanya PPKJN. Ada satu lagi sebelum itu Pemerintah dalam hal ini siapa? Kementerian Hukum dan HAM saat itu. Sekarang udah berubah nih di era yang baru Kementerian Hukum. Iya. Nah, itu yang kalau ada lagi dari organisasi profesinya yang menyelenggarakan ujian juga namanya ujian kode etik notaris. Itu yang menyelenggarakan adalah Ikatan Notaris Indonesia. Itu harus ditempuh dua-duanya. Dua-duanya, UKEN dulu baru ikut bisa PPKJN. Tadi kalau Arik si PKPA-nya berapa lama? PKPA sebentar, sebulan 2 bulan. PKPA tuh kan tadi kayak pendidikannya kan. Berarti kalau dia yang menyelenggarakan PK, kalau saya lagi. Kalau aku Abdi. Sampean. Kalau kami di notaris kami lebih mantap lagi kami. Tahu di sini kok kaku banget. Kalau gue di ini namanya Rik. Kalau tadi kan PKPA kan penyelenggaranya siapa Rik? Ya, si Niko mah. Organisasinya. Tadi anjir pantesan. Organisasi tergantung. Banyak Pradi. Pradinya yang nyelenggarain PKPA. Kalau notaris bukan ininya yang menyelenggarakan tapi program studi perguruan tinggi namanya Magister Kenotariatan 2 tahun tadi pendidikannya. Jadi bukan benar. Bukan jadi yang singkat short course tadi 2 bulan ya? 2 bulan. Bisa Kita 2 tahun. Kalau pengacara tuh kelasnya tuh ada di PKP aja, tadi cuman kayak berapa bulan lah. Pendidikan gitu. profesinya di sana. Pendidikan khusus profesi advokat. Kalau notaris ya di selama kuliah itu ya. Magister Kenotariatan. Iya lupa. Walaupun nanti setelah lulus MKN pun belajar lagi. Magang-magang, ada namanya istilahnya magang bersama. Itu kayak Pradi juga. Banyak lah itu. Tapi perbedaannya tadi itu. Kalau notaris harus ambil magister. Kalau pengacara S1 bisa. S1 bisa langsung. PKPA. Kita tarik lagi. Tadi Arik mau jadi pengacara S1, ikut PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat, terus setelah itu ikut ujian profesi advokat, setelah itu disumpah. Dan jangan lupa Arik harus dia magang dulu 2 tahun di kantor pengacara. Habis itu kaya raya lah kita seperti itu. Amin. Allah. Nah kalau notaris kalau secepat itu kuliah S1 dulu SH, habis itu kuliah S2 Magister Kenotariatan atau biasa disingkat MKN. Setelah itu ikutin prosesnya, ngumpulin poin lah bahasanya mah. Kalau di circle kalian, circle notaris gitu ya, ngumpulin poin, bla bla, ambil magang. Baru habis itu bisa ikut ujiannya. Setelah itu disumpahnya di mana? Tadi lupa. Nah, kalau notaris yang menyumpah, kalau tadi pengadilan tinggi ya. Kalau kami Kementerian Hukum HAM lagi nih, sebagai representasi negara Kementerian Hukum HAM. Nanti yang sumpah tergantung kalau kita dapatnya milih formasinya di Provinsi Jawa Barat, nanti yang sumpah Kanwil Jawa Barat, Kanwil Hukum HAM Jawa Barat. Kalau tadi kan pengadilan tinggi. Jadi gini bedanya nih, gue dapet nih
Kalau Arik disumpah lokusnya, lokus tempatnya itu sesuai KTP ya, Rik. Sesuai KTP. Soalnya kan dia ininya wilayah kerjanya nasional. Betul dong. Kalau notaris lokus penempatannya tempat pelantikannya sesuai penempatan notarisnya dapat di mana. Informasinya. Betul kan? Walaupun misalkan Niko jadi notaris KTP-nya Bogor, tapi penempatannya di Jombang misalkan. Berarti nanti diangkatnya di Jawa. Kanwil, Jawa. Jombang Nggak tahu. Milih yang susah lu mah. Salah ya gue. Bogor aja apa? Ya udah ini Nganjuk, karena ada temen gue dia kalau Nganjuk bener Jawa Timur. Misalkan lo jadi notaris di Kabupaten Nganjuk, berarti diangkatnya Kanwil Jatim. Ya, Iya, walaupun betul. KTP-nya. Gitu. Pinter Mas Gilang ya. Lu minimal umur berapa nih? Nah, betul terakhir umur. Paling paling rendah usianya saat pelantikan adalah saat permohonan ingin menjadi notaris 27 tahun. Ingin menjadi notaris apa nih maksudnya? Saat Mau daftar. iya, mau tolong angkat saya dong Kumham gitu. Ngajuin. Itu lu udah ngelewatin magang-magang bla bla bla. Sudah, Boleh, kalau gitu. magang umur berapa setelah Boleh. lulus MKN pokoknya gitu kan. Oh, lu mau daftarnya. Kalau Ya. lu berarti mau upahnya ya? Enggak, mau PKPA? ini ya, mau daftar sumpah. Nah, sama. Oh, gitu. Sama. Oh, iya. Tapi gue umurnya minimal 25. Pengacara 25, Buat 7. Apa tuh? 20. 20 umur gua. Ya sebenarnya make sense sih, soalnya kan dia kan harus MKN dulu 2 tahun. Oke, iya betul. Karena berarti waktunya lebih panjang. Kalau kita kan normal, kalau kuliah 4 tahun S1 aja paling berapa sih? 23 ya? 23. Iya. 23, Magang 2 magang 2 tahun. tahun. Oh iya benar. Kalau ini lulus S2 23 tambah 25 ya benar. S1 23, S2 tambah 2 tahun 25. Ini teori sendiri nih. Magang ya peraturan kan biasanya ada dasarnya. Iya. Harus make sense ya. Harus make sense. Jadi Kenapa harus umur segini? Masuk. Paling cepet, iya bisa kan. Bisa. Pasti kan yang bikin undang-undangnya kan gitu. Iya sih. Ya udah, ini mau gua enggak belum. Ini mau gua tutup. Yang ini mau gua tutup dulu, habis itu kita ngebahas selanjutnya. Biar